Dua hal yang mau saya sampaikan atau saya gunakan di pertemuan ini. Pertama, sorry, fondasinya adalah setiap kali pertemuan pada dasarnya yang saya inginkan adalah kita berbicara di level what do you call it, transferable knowledge. Artinya saya tidak mau kita fokus ke SP32 atau STM32 atau apapun microcontrollernya. IDE-nya juga sama. Apakah itu pakai ya, IDF bawaannya SP32 atau Arduino atau yang lain-lain. Jadi yang lebih penting adalah ke algoritma. Ini semua hanya tools, dan tools yang saya pakai kali ini adalah MicroPython. Jadi ini saya sudah download tadi. Sudah saya, sorry, kelihatan gambar saya jelas ya? Atau terlalu kecil ininya, hurufnya? Nggak kedengeran suaranya. Aku harus Kasih tahu ya kalau tulisannya terlalu kecil ya, soalnya saya full screen. Jadi saya download dan barusan saya ikutin instruksinya di sini. Instruksi pertamanya adalah dihapus flash yang sudah ada. Sedikit perbedaan di komputer saya. Saya tidak mengetik lengkap seperti ini. Jadi saya hanya mengetik ini kalau diperbesar. Gimana ya? Ya. Jadi yang saya lakukan tadi seperti ini. USB tools, erase flash, nggak pakai .py ya. Tadi udah dikerjain, jadi ini kali kedua. Kemudian yang selanjutnya adalah saya mau program ininya, si binary yang saya download. Jadi di download dari linknya tadi, ini dia linknya. Sorry, di bawah sini ada yang saya gunakan yang paling atas. Dan ini saya kali pertama saya mencobanya. Jadi saya nggak tahu apakah jalan atau enggak. Kita lihat saja. Boardnya saya copy dulu linknya. Ya betul. Eh, katanya sih sudah ada. Jadi, nah dari sini kita udah bisa buat ininya, hello world-nya. Itu satu. Kemudian ini ada freezing. Program lama banget, program lama. Saya pakai program ini untuk ngajarin, memperkenalkan anak-anak saya untuk menggambar skematik. Yang saya senang adalah bisa offline ya. Ada sih banyak program-program lain di internet yang bagus. Tapi ini apa namanya offline. Untuk mendownloadnya, buka yang jadi di sini bisa download dan bisa bayar. Apa ya bayar ya? Donasi ya. Betul-betul bayar. Tapi dia ada versi rilis yang lawasnya. Jadi rilis saya lupa dia kapan rilis. Source code ini dia. Ada macam-macam pilihan. Yang Windows ada nggak ya kalau
Oh, saya nggak tahu. Kayaknya nggak ada Windows deh. Ini juga lawas banget adanya cuma untuk Bionic tahun 2019. Dan sambil nunggu, mungkin daripada kita lama nunggu, apa ya yang Woku ya. Woku di sini juga bisa dipakai. Link untuk new project ada nggak sih? Lupa saya. Udah lama banget nggak pernah pakai ini saya. Di sebelah mana kalau new projectnya? Hmm, login dulu nggak ya? Coba saya coba. Betul-betul newbie saya kalau di sini. Saya Saya pakai template aja. Jadi di sini bisa pakai Edge Bridge. Eh, Serius nggak ada Edge Bridge? Hmm. driver motor, Motor driver. oh, adanya Oh, stepper. ada motor. Stepper udah motornya. Jadi kalau ini si motornya, ini si driver untuk bisa stop. Kalau misalnya apa namanya memperhalus ya, jadi dia bisa sampai 16 kali resolusi. Eh, nggak tahu saya seharusnya ada ya. Ih, udah lama banget betulan. Kemudian kalau milih language ini Ino. Harusnya language-nya itu Pokwi micro Python. Apa tadi yang mau saya cari? ESP32. Oh, oke. Pakai internet lebih lebih mudah nyarinya daripada pakai website ya. Ada aja. Kebetulan nggak ada. Tapi kalau di tablet dia ada Pak. Cuma Kalau mungkin ini tersedia di platform lain ya. Ini contohnya yang di Arduino Mega apa ya? oke, pantas pantas. Oke. Mungkin itu dia ininya yang karena saya pakainya yang ESP32 ya. Iya. Oke. Dan motornya juga malah nggak ada. Hmm, Pico, Pico sama juga. Terus satu lagi, nanti kalau mau main program yang apa namanya, yang di Visual Studio, diinstal nanti add-onnya. Apa yang kemarin saya install, ya lupa saya.
ini programnya. MicroPico. Ya, yang paling basic harusnya sih bisa. Kenapa keyboard saya? Bentar, ini kemarin ada harusnya bisa connect, nggak connect dia. Dan harus jalannya ke Wi-Fi. Oh, bisa kok harusnya ini. Sorry saya nggak salah ngasih tahu. Ini kayaknya untuk Raspberry Pi Pico deh kayaknya. Bukan SP32. Sorry, sorry, sorry. Salah, saya salah share. Berarti apa ya kemarin tuh? Berarti bukan. Bentar, saya coba ingat apa yang kemarin saya pakai. Atau kalau Yunus udah familiar, silakan aja. Bisa sih saya dari kalau MicroPython Mhm. di Pico kan dia bisa mas storage itu, Pak. Kalau yang di Jadi Pico ya. kalau di Pico ya, kalau di Hmm. SP32 udah lama sekali Mhm. gak nyoba. Lupa juga waktu itu pakai Dulu apa. ya ada dia ininya IDE. Lupa saya nama IDE-nya apa. Hmm, ya. Mhm. Search aja deh extensionnya. PMaker.
Akhirnya saya siapin untuk di kok pernah pakai ini nggak yang di maker. Kayaknya 5 tahun lalu tuh punya SP3 Vicom, tapi setelah itu nggak pernah pakai lagi ini. Iya, udah lawas banget memang. Iya, Nah, saya coba install aja deh. Bedanya preview. Wah, USB zero. Betul lagi yang mau saya ingetin, sorry, mau saya sampaikan. Jadi kemarin alasannya kenapa eh, saya usulkan proyek microcontroller, sorry, motor controller, itu karena ke depannya kalau memang ada yang tertarik atau Yunus tertarik, ya rencananya mau sosialisasi ROS 2. Pernah pakai nggak ROS 2? iya sih. Ya, jadi ini sambil ngomong aja ya. Jadi gini sih, ya, secara prinsip seperti yang saya sampaikan di awal, saya nggak mau terlalu fokus sama tools karena pada dasarnya ini semua cuma tools saja dan kadang-kadang untuk download tools untuk pertama kali makainya kita juga perlu 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 apa namanya perlu familiarisasi.
dan sesi kita nggak akan pernah cukup untuk ini. Itu satu. Kedua, eh, jadi yang mau saya arahkan kenapa pakai proyek untuk motor controller, karena rencana saya nanti kalau memang Yunus mau eksplorasi di robotik, saya maunya main kita ke ROS 2 dan kemudian menggunakan robot yang fisik, bukan yang simulator. Memang dikombinasi ya antara yang fisik sama simulator. Nah, untuk fisiknya kan butuh LiDAR ya. Di kamera kelihatan nggak nih? Di ini saya. Jadi nanti kalau apa, Yunus bisa cari mana yang harganya paling ekonomis, LiDAR-nya bisa dibeli di Indonesia. Nah, ini untuk yang saya punya, atau saya ada beberapa varian, sama semuanya dari apa namanya, dari Uber apa, vacuum cleaner. Jadi dia ada dua jalur. Yang jalur pertama adalah power, ada motor di sini kan ya, dinamo. Kemudian ada jalur TX, data, satu daya plus tiga ya, satu daya, eh, motor, sama TX dari si LiDAR-nya. Jadi cuma satu arah. Nah, pengendali kecepatan motornya ini belum ada. Jadi kita harus buat pengendali kecepatan supaya ini bisa berputar dengan konstan. Nah, rencana saya, jadi dari pembahasan motor controller ini, targetnya dua. Pertama, Yunus bisa buat motor sendiri yang dua roda, yang kecil-kecil aja, pakai motor yang murah. Kemudian juga bisa buat kendali untuk ini. Itu dia tujuannya. Nah, untuk saya sepertinya ada hal yang saya lupain. Saya lupa untuk menjalankannya dengan mulus. Jadi saya tidak akan menghabiskan energi di sini. Yang mau saya sampaikan adalah tools lain. Jadi ini saya anggap juga perkenalan apa saja tools yang bakal kita pakai. MicroPython itu hanya untuk Hello World saja, karena kalau untuk betul-betul menjalankannya nanti dia ada masalah apa namanya, apa sih namanya ya, performa ya, kecepatan. Dia kan memang untuk Python aslinya sih bukan untuk dunia embedded system, cuman supaya gampang jelasinnya orang pakai MicroPython. Tapi saya sarankan adalah eh, pakai pemrograman C dan pakai yang ini, bukan 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 pakai Arduino tapi pakai ini. Ada dua SPDF. pilihan, ya, ada dua pilihan kalau 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 betul-betul memain, atau tiga tepatnya ya. Bisa pakai ini yang asli bawaannya si dari vendor, ekspresif ya, atau pakai yang apa bahasanya, generik, enggak lah, nggak generik ya, apa sih namanya, lebih fleksibel karena dia bisa nggak cuma ESP32 tapi bisa banyak program, dan bisa kombinasi. Kalau memang terbiasa dengan kalau terbiasa dengan Arduino, bisa pakai Arduino. Tapi kalau mau pakai juga pakai ekspresif, di sini juga bisa. Jadi ini bisa fleksibel. Kan kalau pakai Arduino IDE ya cuma Arduino IDE gitu kan. Kalau pakai SP IDF ya cuman ekspresif doang. Kalau pakai platform I/O bebas, bisa macam-macam. Tambahan satu lagi namanya, sekarang jadi saya lupa. Zapier. Di kantor pakai Zapier nggak? Kayaknya FreeRTOS sama Arbitrate. Ya, oke. Tapi dia agak berat ya. Eh, kalau kalau memang kalau untuk level proyek kita nggak perlu-perlu banget sih. Tapi kalau memang mau berkarir di bidang embedded system, Zapier ya, Pak. ya ya mau nggak mau harus pakai ini. Ya.
Jadi apa namanya? Itu tools yang saya sarankan untuk dieksplorasi. Mana yang dipakai saya nggak pernah spesifik karena berpulang ke ini masing-masing, apa namanya, preference masing-masing. Tapi intinya adalah eh, itu pilihannya. Kemudian MicroPython-nya sendiri hanya untuk perkenalan Hello World, that's all. Kedepannya jangan dipakai MicroPython. Terus habis ini apa lagi? Oh ya, ada lagi tools yang lain yang mau saya kenalkan, namanya Draw.io. Sekarang mungkin ganti namanya. Draw.io. Jadi ini pertama kali saya ngajarin anak saya pemrograman itu bukan buat program, tapi belajar buat flowchart. Karena core dari pemrograman adalah bukan kode program yang ditulis, tapi apa sih yang dikerjain program tersebut. Ini bisa online, sehingga saya bisa download juga di VS Code, tapi saya nggak pernah install, terlalu banyak pilihan. Jadi bisa apa namanya, bisa buat yang ya pokoknya flowchart. Kemudian flow, oke, this one ini yang saya cek. Saya suka start itu pakainya yang ini deh. Oh, kok tulisannya gelap ya? Saya tidak akan buatkan flowchart di sini, tapi intinya ya familiar aja. Inilah tools yang dipakai. Jadi ada website, saya tulis linknya. Oke, apalagi ke ya ini juga kalau kalau misalnya pakai apa namanya, pakai Google, misalnya Drive ya, Google Drive. Sorry. Kalau mau buat dokumen ini juga bisa dibuat attachment di Google Doc, presentation, spreadsheet dan seterusnya. Jadi bisa integrasi. Oke, apalagi terusnya sudah. Oke. Pak, yang lidarnya, Ya. kalau dari AliExpress saya nemu, yang itu kompatibel nggak ya? Itu dia keyword yang saya suka tuh. AliExpress yang membuat saya terenyuh, apa namanya, prihatin, apa bahasanya. Soalnya banyak pilihan di AliExpress, cuman nggak ketemu yang sorry. Ya oke, oke. Minggu lalu kalau saya lupa siapa yang ngomong, mungkin Yunus atau Pak Adrian ya, mungkin lupa saya. AliExpress bisa bisa apa namanya, jasa kurir ya, ada jasa kurir. Ya, ada Ya, rencananya kita ya mau jadi pakai forwarder itu. ya forwarder betul. Sebentar, saya buka AliExpress. Ya. Eh, tahu ya keyword yang tepat. Eh, eh, Ntar saya buka linknya. Copy linknya. Ya ini kompatibel. Ada yang Kompatibel. lebih murah loh. Seingat saya harganya kemarin dia ada yang $13. Hati-hati harga murah karena dia ada cuma jual motor doang. Nah itu. Pas di pas diklik ya akan harganya murah banget ya. Pas diklik motor doang. Bentar ya. Yap, ini dia $15. Oke. Ini sorry, ini harga sebelum login ya. Nanti begitu login ya harganya berubah. Jadi sekitar $15.
sebentar saya coba berikan link saya. Itu harus login ya. Yes, login. Diverifikasi start. Ayo wae. Jadi ini salah satu opsi yang lain. Di tempat saya harganya cuma $6, sudah sampai rumah. Sorry, $16 saya bilang, bukan $6 ya. Ini linknya saya share. Kemudian ada pertanyaan? Oh, saya dengar suara tadi barusan. Tidak, Pak. Oh, ini $16 ya, Pak? Ya, Ini kalau dilihat atasnya tuh polos, yang gambar sebelumnya tuh kayak ada apa ya? betul. Sensornya. Memang betul-betul, sorry, memang tiga produk yang berbeda. Justru ini yang Oke. saya punya sekarang. Yang atasnya polos ya, Pak? Hmm. Ini yang mungil nih. Ini yang sekarang saya tunjukin di kamera. Inilah dia. Ya, Pak. Di atasnya polos sama sekali. Dan saya suka karena apa? Pertama itu mungil, kedua karetnya nggak kelihatan, karetnya ketutup. Kalau yang dua yang lain itu karetnya kelihatan. Jadi kalau ada tangan yang ngusil, karetnya terekspos ke dunia. Ini satu lagi yang versi lain. Yap, ini dia yang $15 tadi. Yang buat linknya mana tadi? Oke, itu dia. Yang di tempat saya ongkos kirimnya di sini $50. Harganya murah. Ongkos Ongkirnya ya, Pak. kirimnya $50. Ongkir ya Ada. mahal nih. Ini sama nggak tadi? Oke. Di tempat saya harganya. Oh, sorry, sebentar. Ini kok kayak jadi beda ya?
Hmm, bingung saya ya. Oh, betul. Yap, sama. Di tempat saya 14,93. Betul. Nah, terus satu lagi pilihannya adalah, kalau masih ada ya, ini yang paling bulky kayaknya. Oh, nggak ada. Dua itu aja kayaknya yang ini, yang kisaran segitu harganya. Mirip-mirip ya, sekitar 15 dolaran nih Pak. Iya, iya. Detail, nama produknya, oke. Ini saya bisa copy kali ya. Jadi saya pakai keyword yang ini. Nah, ini dia. Pilihan ketiga. Ini kok ada ngakunya 14 dolar. Oke, ongkos kirimnya nggak bagus. Atau ini opsinya. Saya ngasih linknya nggak spesifik barangnya ya. Sorry, maksud saya nggak spesifik sellernya. Yang saya maksudkan adalah alatnya. Jadi pilihannya ada tiga. Tiga-tiganya sudah saya coba. Dan saya belinya dari vendor yang berbeda, dari seller yang berbeda. Tapi intinya adalah tiga hal komponen tersebut bisa dipakai. Satu, bukan ini tadi. Ya, ini. Beda ya. Ya, jadi satu, dua, tiga pilihan. Tiga barang yang berbeda. Biasanya semua, betul kan linknya ya? Ya, dicek. Yang tiga, yang, tak ingat saya, yang ini ada saya share tadi. Nggak tahu deh, coba aja deh. Pakai library yang sama, Pak, semuanya. Beda, programnya beda-beda. Oh, beda-beda. Oke. Tiga, tiganya, tiga protokolnya berbeda. Jadi cara mereka mengirimkan data, sorry, konten, payload datanya berbeda. Oh, Mana yang paling Tapi bagus, sama aja jawabannya. kalau oh gitu. pin-pin kakinya Pak yang diekspos itu tadi pasti selalu TX dan kontrol motornya ya? Ya, power supply butuh 5 volt, kemudian DC-nya untuk bergerak dengan RPM sekitar yang 5 putaran per detik, itu sekitar 4 volt kira-kira. Kemudian ya otomatis butuh catur daya 5 volt. Kemudian untuk programnya ya TX. Jadi kita cukup butuh RX ya di unit kita. Jadi nanti butuh teman untuk mengendalikannya, silakan cari microcontroller yang paling murah. Kalau saya justru menyarankan adalah pakai apa namanya, CH552. Ah, itu kita udah coba agak sulit itu, Pak. MTS 51 ya itu. Ya, Iya, justru kalau ya, SM3 apa? WSP32 malah mudah di sini. ya, ya. Hmm. Kalau soal nyari komponen mungkin lebih mudah ya SP32 di sana betul. Tapi di tempat saya itu tadi seperti saya sampaikan, eh, ini udah sampai rumah harganya gitu loh.
Ya, kita Udah udah coba cari, nggak ada di sini, nggak ada ya. Sama betul betul. oh Raspi tadi tadi Raspi sama Pico itu juga banyak di Pico. sini. Oke. Mm-mm. Pico justru enak tuh untuk dieksplorasi sebenarnya. Jadi kalau mau ke depannya pakai Pico, ya terserah sih nggak ada masalah. Jangan dijadikan hambatan ya. Iya. Yang penting adalah pilih salah satu dan familiar gitu aja. Dan memang Oke. yang item yang bersangkutan nggak ini banget, yang nggak terlalu kuno gitu loh. Kalau kuno banget juga repot juga sebenarnya. Jadi silakan loh SP32 atau Pico. Oke. Oke. Cuman Kalau sayang aja karena dia cuma dipakai apa namanya? Cuma dipakai untuk mengendalikan RPM si motor. mm-mm. Dia data serial ya, jadi dikirim ke komputer. Oh, nggak apa-apa, nanti kan bisa pakai buat yang lain, Pak. Nah, itu amat. Ada dua filosofi loh Pak di sana. Pertama, betul, untungnya kita pakai development board adalah kita bisa ganti-ganti ya. Tapi yang saya sarankan adalah waktu kerja proyek itu investasi aja Pak. Jadi beli beli alat lengkap atau ya yang kebutuhan dan dikunci, jangan untuk dipakai ulang. Oh, Lebih gitu. bagus seperti itu. Jadi unitnya tuh utuh lengkap, selesai proyek mungkin dibungkus atau dicakepin dan udah jangan disentuh lagi gitu loh. Apa namanya? Gimana ya bahasanya bilangnya ya? Eh, Enak loh kadang-kadang ngelihat udah koleksi proyek yang udah pernah jadi gitu loh. Karena kalau cuman hari ini ngerjain satu proyek, besok dipasang dicopot-copot kabelnya, nanti bulan depan udah hilang tuh proyeknya. Nggak kelihatan lagi karena dipakai-pakai untuk proyek lain. Nah, maksud Oke. saya adalah kenapa saya sarankan pakai microcontroller yang kalau bisa yang paling murah gitu kan. Kenapa? Karena bisa dikunci gitu, nggak dipakai lagi gitu. Sekali dibeli, udah habis itu ya. Oh ya gini, kembali lagi ke yang saya sampaikan tadi. Ini rencananya kan mau buat proyek robot ya. Jadi memang alatnya tetap gitu loh. Jadi permanen dan nanti ke depannya disarankan jangan pakai breadboard karena waktu motornya atau robotnya bergerak namanya di apa namanya di lantai kan nggak melulu melulus ya. Nanti kalau ada guncangan-guncangan terus kabelnya goyang-goyang nanti takutnya frustasi di program itu kok bolak-balik nggak jalan robotnya gitu padahal cuma gara-gara kabelnya kena senggol dikit gitu. Jadi coba cari yang solusi yang permanen yang harganya relatif terjangkau. Itu maksudnya. Motornya sih udah dapat sih, Pak. Nggak sulit di sini. Hmm. Motor Ya, dan berikut apa? Auto interruptnya itu di belakang juga udah ya, dapat. yang satu unit ya. Kemarin saya lihat loh Tokopedia ada loh yang satu unit. Jadi sama kayak motor yang untuk apa namanya kita motor Arduino, tapi udah sama encoder di belakangnya. Dapat ya? Iya. Dapat ya. Oke. Oke, jadi apa lagi? Toolsnya udah saya sampaikan, ada Draw.io, ada IDE, untuk fleksibilitas bisa pakai eh, VS Code, terus, ya itu dia. Ya, Oke, jadi udah dimodif ininya. betul betul. Ya. Jadi gimana kemarin caranya Pak? Beli beli dua unit ya, satu Arduino biasa yang kuning, terus sama satu yang mau pakai encoder, atau gimana kemarin? Atau Iya, iya begitu. oh, Betul. oke. Terus yang ini kebetulan dia pakai gearnya gear apa ya disebutnya di sini gear cacing ya. Jadi Wow. gearnya itu panjang, jadi asnya juga panjang. Kita mesti ya dipotong supaya sama dengan ini pakai gear apa ini namanya? Ya ya, ini Oh, sama gear. sama kemarin juga di kamera ya saya ya. Sama ini juga Hmm. kemarin saya potong ini. Itu Oh, sama ya? asnya potong nggak? Ya Nah, ya ya. benar, berarti betul Nggak ada sama. bawaan aslinya memang nggak muat. Eh, Ya ya kalau gitu kalau memang mau apa namanya mau murah relatif murah ya memang harus gitu Pak. iya iya, nggak apa-apa Pak. Ini buat pengalaman kita juga ada apa? Tweaking ada hackingnya di motor-motor ini supaya memenuhi harapan kita.
betul, Kalau betul. enggak kan mesti bikin sensor lagi di rodanya kan. Ini Betul. kan praktis. Dan Oke. kalau mau beli yang betulan motornya juga relatif mahal ya, pakai satu encoder. Ya. Oke, semua material sudah saya sampaikan. Kalau saya pribadi, silakan eksplorasi untuk mencoba menggunakan H-Bridge. Untuk H-Bridge sendiri, udah ini kan ya, udah dapat gambaran cara menggunakannya ya. Karena pada dasarnya H-Bridge itu cuma switch ya. Iya. Ya. Nggak ada istimewanya banget sih. Cuman ya kan kalau dari microcontroller tergantung levelnya, ada yang 5 volt, ada TTL, ada yang LVTTL. Kemudian harusnya kan nggak cukup, jadi butuh butuh apa namanya penguat. Dan kita Dulu pakai malah SD. saya bikin dari diskrit tuh dari transistor. Kalau kalau zaman Tapi dulu sekarang mungkin ya Pak lebih udah murah banyak. Pak. Kalau Ya. zaman dulu malah murah itu kayaknya, karena beli Esbridge dulu zaman dulu mahal banget IC-nya. Ya. Sekarang dibalik malah. Kalau Ya. saya Esbridge saya yang paling seneng itu yang ini. Bentar ya saya tunjukin. Kelihatan di kamera saya. Oh, 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 sama iya. seperti yang saya pakai. Ya. Ini kecil dan apa namanya voltage dropnya bagus banget dibandingkan yang LM berapa saya nggak Yang ingat itu. dua Ya, sembilan delapan. ya, 298. ya itu ada apa namanya ya efisiensi ini lebih bagus. Memang ini kelemahannya cuma bisa sampai 7 volt kalau nggak salah saya ya. Oh, ya tapi cukup lah motor ini kan juga Selama cuma 5 berapa? volt efisiensi ini bagus. Kemudian ya mungkin itu aja. Itu kesukaan saya. Ya. Oke, dan terakhir tentang encoder sendiri, rotary encoder. Yunus sudah familiar dengan encoder? Eh, belum pernah pakai sih. Tapi itu kan berupa pulse ya. Outputnya pasti ini. Yap. Mungkin ini sangat, gambarnya kok jadi kecil. Jadi secanggih apapun motornya, ah, pada dasarnya ini sih yang diberikan, ya tetap aja jelek. Sorry, kelihatan nggak sih di apa namanya di Kelihatan Pak, kelihatan. sini? Oke. Jadi pada dasarnya dari motornya yang ada apa namanya ya bolong-bolong gitu kan ya, ada sensor cahaya, bisa magnet, bisa cahaya atau apapun metodenya nggak ada masalah. Yang penting adalah setiap kali, jadi ini ada unsur ini apa namanya ada kurva di sini y ya, kemudian ke kanan adalah x-nya itu t waktu. Jadi seiringnya waktu inilah perjalanan signalnya. Jadi suatu sekali ini dia naik ke atas dan setelah sekian mikrosecond atau nanosecond tergantung kecepatan motornya dia turun dan seterusnya. Dan ini adalah di mana sensornya mengindra nilai high atau low. Nah, yang terjadi adalah sensor A sama sensor B itu berdekatan. Nah, karena berdekatan, mereka akan mengalami hal yang sama, tapi ada jeda waktu, gitu kan? Nah, dari dua sinyal tersebut, nah kita ambil apa yang bisa kita cari dari mereka. Nah, misalnya ya, pada saat A-nya menghasilkan high dan B-nya low, tepat pada saat si A-nya itu high ke atas, disitulah kita tahu bahwa terjadi pergerakan gitu. Memang benar setiap ini adalah pergerakan, tapi yang unik di sini adalah di sini kita tahu pada titik ini bahwa motornya itu berputar ke satu arah. Jadi kita anggap ini sekarang misalnya ke clockwise. Jadi clockwise. Nah, kapan kita tahu itu counter clockwise? Ini bayangkan ya kalau ini gambarnya diputar balik. Saya nggak bisa muter balik gambarnya di sini. Gimana caranya? Kita bayangkan dari sini, kita jalan dari sini, dari kanan ke kiri. Jadi bayangin aja ini kertas, sekarang saya balik. Jadi sekarang ini T sama dengan 0, ini seiring waktu ke sini. Ngerti ya maksudnya? Jadi waktu awalnya seperti ini kebalik nih pada saat ini dia naik ke atas, ini sudah high.
Nah, yang mau kita cari adalah perbedaan kalau dia dari kiri ke kanan kita bacanya, kita lihat pada saat channel A naik ke atas, B itu justru 0. Kalau kita baca dari kanan ke kiri, pada saat A-nya naik ke atas, justru B-nya sudah di atas. Disitulah sebenarnya kita tahu bahwa di sini, dari arah sini ke kanan adalah sinyalnya A duluan, baru B gitu lah. Kalau yang dari sini, B-nya sudah duluan, baru A-nya muncul. Nah, itu kita gunakan untuk mendeteksi pencacahannya. Jadi ini saya nggak ingat kalau SP32 ada bawaan hardware atau enggak, tapi kalau di STM32 kita cukup koneksi A sama B langsung ke alat, nggak usah pakai program, cuman kita setup aja hardware-nya, hasilnya sudah langsung counting. Jadi setiap kali ada pergerakan ini, dia otomatis satu counting. Jadi satu count, kemudian count berikutnya, dan seterusnya. Jadi seperti ini deh. Jadi ini terjadi, ini pada saat A-nya high, B-nya low, naik dia, maju ini count up, 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 dan seterusnya. Nah, itu yang basicnya ya. Jadi ini kalau dibalik, ini tinggal digeser aja bahwa ini naik ke atas, oh ternyata B-nya masih di atas, sudah di atas, berarti ini count down. Di sini count down berarti. Tapi ingat ini arahnya dibalik. Jadi count down, count down, count down, count down, dan seterusnya. Itu yang paling basic. Nah, sebagai sensor kita mau memaksimalkan resolusi perputaran. Kenapa? Karena kita mau misalnya membuat mesin yang presisi. Mesin presisi maksudnya apa? Mungkin pergerakannya mau mikrometer atau yang lebih kecil dari sentimeter, milimeter. Nah, kalau yang pakai resolusi yang tadi saya ceritakan di bagian ini, resolusinya adalah sesuai dengan si jendela di alat. Jadi satu pulsa itu satu pulsa. Sebenarnya kita bisa buat jadi dual atau jadi quadruple dengan memanfaatkan transisi pulsa yang bersangkutan. Jadi kalau kita lihat di sini juga sebenarnya bisa mencacah ini kan, ada pencacahan. Jadi setiap kali ada transisi itu dipakai untuk mencari tahu kapan itu terjadi. Artinya yang kita bisa dapatkan adalah kita bisa mendapatkan maksimal 4 kali resolusi. Jadi dari pergerakan di sini sampai pulsa berikutnya dengan dasar perhitungan bahwa jarak A ke B itu konstan, dan kita bisa lihat di sini, dari sini ada presisi resolusi waktunya lebih kecil. Jadi silakan mau dipakai yang paling mulus pergerakannya, sama seperti stepper di motor printer ya, di 3D printer. Mereka tuh pakai yang micro stepper, bisa sampai 16 kali resolusi. Kalau stepper biasa tuh yang ini gitu loh. Nah, kalau pakai yang chip yang khusus, dia pakai 16 kali, bisa pakai 16 kali resolusi. Nah, ini basicnya dari bagaimana cara kita membaca sensornya. Yang paling klasik nanti untuk programnya, silakan pakai looping. Paling basic banget. Jadi if A-nya high, B-nya low, dan seterusnya. Tapi yang paling ideal adalah pakai interrupt. Jadi silakan cari informasi bagaimana di program A untuk interrupt, B-nya polling. Jadi setiap kali terjadi interrupt, programnya ngecek interrupt service routine, ya, ISR, dipanggil kan ya, programnya dijalanin, dan nanti yang dikerjakan fungsinya adalah memeriksa apa nilai B pada saat itu. Kalau nilai B pada saat itu adalah low, itu artinya salah satu arah, bisa menjadi clockwise atau counterclockwise. Kalau ternyata pada saat interrupt terjadi, B-nya sudah high, itu artinya adalah kebalikannya. Jadi nanti enaknya jadinya motornya itu bisa bergerak maju mundur kita. Ya, bisa dua arah dan kita tahu banget berapa kecepatan motornya. Itu ke depannya seperti itu. Kayaknya itu aja yang fundamental yang bisa saya sampaikan. Nanti bagaimana cara pakai
Menggunakan interrupt-nya silakan dieksplorasi tergantung chip yang bersangkutan. Apakah hal yang lain? Yap, itu deh. Pak, Ya, jadi kalau untuk di motor yang ini itu mengharuskan si encodernya itu ada dua apa ya? Dua sensor optik gitu ya. ya, betul. Karena Kalau kalau cuma dia satu aja, kalau satu sensor aja, Hah? kita nggak ada dimensi arahnya kan ya. Iya, Dia betul betul. ada dimensi kecepatan, tapi kita nggak tahu apakah perputarannya clockwise atau counterclockwise. Oke. Nah, itu saya baru tahu tuh ternyata kalau dua itu kita bisa jadi tahu arah. Selama ini tahunya tuh encoder cuma satu. Ya, Ternyata kalau jadi dua itu kita bisa tahu arahnya ya. ya. Jadi ini juga misalnya ya dapat proyek untuk menghitung berapa jumlah pengunjung pameran atau berapa mobil yang parkir masuk parkir keluar. Buat aja dua halangan cahaya. Jadi tergantung pulsanya siapa yang duluan mati, ininya sensornya, kita bisa tahu tuh mobilnya masuk atau keluar. Iya, iya, iya. Dua sensor yang sama, maksudnya dipasang berdekatan, kita bisa menghitung counting up atau counting down. Nah, ini motor ini dipakai di lidar juga nggak Pak nantinya? Kalau di lidarnya ini, Kan dia dia motornya, nanti dia hanya motor, di lidar hanya motor, tapi hmm, kita pakai data yang dikirim oleh si lidar. Jadi lidar ini dia oh, berputar kan 360 derajat. iya, Dia sensornya ini mengeluarkan satu informasi, satu frame per derajat. Jadi kalau kita putar, terserah mau berapa cepat, dia akan pokoknya setiap kali satu derajat dia ngirim satu oh, oke, oke. informasi. Jadi nanti resolusi kontrolnya adalah 360 pulsa dengan kecepatan putaran 5 putaran per detik. Jadi berapa tuh ya angkanya jadinya? Frekuensinya. Oke, 360 kali 5. Itu resolusinya. Dan satu arah ya. Motornya bergeraknya hanya bisa satu arah, bukan ya motornya sih bisa dua arah, cuman maksud saya sinyalnya mengharapkan proses di pengolahan sinyalnya mengharapkan perputaran motornya cuma satu arah. Untuk yang LiDAR ya, kalau bicara LiDAR. oke, oke. Jadi perbedaannya nanti di LiDAR kita menghitung waktu penerimaan data yang terakhir itu kapan, terus masuk data berikutnya kita hitung intervalnya berapa mikrosecond atau sorry millisecond ya, beberapa millisecond. Dari situ bisa kita ngelihat dari kita kalkulasikan konversi ke RPM-nya kan. Ini sama juga yang di motor dari pulsa ke AB-nya tadi kita bisa konversi ke RPM atau putaran per detik juga nggak masalah, pokoknya kecepatan motornya berapa. Dan dari situ nanti saya nggak mau terlalu bermain dalam di PID control, silahkan mau kalau eksplorasi PID, PID proporsional, Proportional integral differential. exactly, integral and different. Saya tulis di chat. Sama saya, karena kita bukan tujuannya membuat betul-betul motor yang apa sih namanya yang super banget ya, P aja udah cukup gitu lah. Yang penting keputaran paling mungkin kita oke dengan toleransi sekian persen. Yang penting masih bisa ditolerir sama program. Jadi saya pribadi kita nanti proporsional sudah cukup. Oh, oke. Tapi kalau mau betul-betul mau, saya mau buat yang super mulus pergerakannya, silahkan, nggak dilarang. Oke, itu aja dulu dari saya. Eh, kita Di komponen dulu. ya kita harus aware bahwa pertemuan online itu apa namanya nggak mungkin semua dibahas di situ kan ya. Tuh. Jadi
Saya sangat encourage eksplorasi masing-masing dan oke. Biasanya kalau yang kelas saya punya kelas rutin biasanya dari sana biasanya ada grup bisa kirim chat dan nanti kalau ada pertanyaan saya jawab. Cuman kalau untuk kita kan kita nggak punya grup khusus. Tapi ya mungkin Yunus Yunus kan udah cukup familiar dengan embedded system. Jadi mungkin bisa jadi apa ya namanya ya bisa bantu-bantu cari-cari informasi kali ya. Ba- Ngomong-ngomong ada satu Pak Adrian, satu lagi Adrian. Bedanya apa ya? Satunya ada. Itu tadi saya pakai HP, Pak. Ini Oke. belum di lockout. Oke, oke. Ya, ya, sejauh ini gimana? Ada yang eh, mau ditanyakan silakan. Jadi toolsnya jangan lupa ya. Saya sangat prefer penggunaan flowchart untuk menggambarkan sesuatu. Kemudian skema salah satu yang saya sarankan adalah pakai Freezing. Tapi kalau mau pakai KiCad, saya lebih senang karena KiCad memang untuk sematik ya, untuk beneran kan ya. Kalau Freezing dia lebih ke gimana ya, gambar yang Block diagram. sebenarnya termasuk bagus juga sih Pak ya, karena ada kabel dia di sana bisa wiring. Iya. Cuma ya gitu deh, bahasanya gimana saya. Di freezing Bahasanya. bentuknya modul-modul. Enaknya Freezing, kenapa saya suka Freezing? Tapi udah lama banget saya nggak pernah pakai. Dulu banyak banget orang yang pakai itu gitu loh. Jadi banyak udah orang yang buat, tinggal pakai aja gitu loh, simpelnya. Memang kalau mungkin yang terbaru nggak tahu saya kayak misalnya Pico kalau Pico mungkin 2 tahun yang lalu 3 tahun lalu udah ada buat juga sih ya nggak tahu deh nggak tahu udah lama banget saya pakai. Kemudian soal language pemrograman komputernya sangat saya sarankan untuk bermain untuk kalau mau coba-coba pakai MicroPython. Kenapa? Karena cepat banget itu buat sesuatu. Nah, tapi begitu udah masuk ke ranah yang beneran dikit, betul-betul mau apa namanya ada istilahnya ya deploy and forget. Deploy and forget maksudnya misalnya nanti ya udah buat LiDAR-nya gitu kan ya. Kita mau fokus di ROS-nya gitu. Nah, jangan sampai controllernya itu ada hidden feature yang mengganggu apa namanya reliability atau konsistensi data gitu. Jadi sarankan buat program yang betul-betul bagus, kemudian di deploy, habis itu lupakan. Kenapa? Kenapa kita lupakan? Ingat ya, kalau programnya berbuat apa namanya nggak ada bug, bagus banget, kita malah nggak tahu kalau dia ada gitu. Dia jalannya mulus saja, saking mulusnya kita nggak pernah tahu dia ada gitu. Kita hanya tahu dia ada kalau programnya ada bug. Oh, ininya nggak jalan ya, kecepatannya nggak konstan ya. Baru deh kita tahu ada bug di situ. Jadi untuk programnya sendiri ke C. Nah nanti di ROS 2 itu ada 2 pilihan. Bisa pakai C++ atau Python. Jadi nanti Yunus bisa diskusi sama yang lain. Mau enaknya mau pakai C++ atau pakai Python. Saya kebanyakan sih yang paling mudah kalau mau dari awal itu Python. Gimana? Lebih C atau lebih. Python? Adrian gimana senangnya C atau Python? Saya Atau biasanya pakai C aja, Pak. Tapi kalau Python, ya saya mesti belajar lagi. Tapi udah pernah pakai juga. ya, Ya, nanti lihat lagi. ya kita coba deh. Terus nanti ada perkenalannya sedikit. Kenapa ya? Karena modeling pakai Webot. Kemarin pertemuan lalu ada saya sebutkan tentang Webot. Jadi itu sendiri. Karena ROS 2 bisa jalan di sana gitu. Maksudnya bisa pakai eh, ada basic engine-nya jadi bisa lebih ya kombinasi sih antara yang real sama yang basic. Oke, itu yang mau saya sampaikan pertemuan hari ini. Eh, yang saya sampaikan kalau saya apa namanya buat ringkasan adalah tools yang saya sarankan untuk dipakai
Kemudian tadi ada saya share link 3 varian dari LiDAR yang bisa dibeli. Kemudian ya basic dari encoder, bagaimana caranya kita bisa mendeteksi pergerakan dan bisa mengkonversi menjadi kecepatan. Kemudian ya introduksi nanti ke depannya pilihan pemrogramannya bisa pakai Python atau pakai C. Nah, nanti kita intensifnya pakai di komputer ya, bukan. Jadi yang saya tangkap kalau dari obrolan dengan Yunus di chat adalah uh, Makers Club-nya ke embedded system kan ya. Embedded system biasanya tuh mainnya di microcontroller. Nah, kalau kita nanti justru mainnya sudah di PC, loncat. Di microcontrollernya adalah kita buat LiDAR-nya supaya berputar dengan kecepatan yang konstan sekitar 5 Hz dan deliver datanya dari data serial TTL ke serial USB supaya bisa dibaca komputer. Setelah itu motor controller untuk buat si motor differential wheel. Jadi ada robot dengan 2 roda supaya kita bisa baca bisa kendalikan dan juga baca pergerakan karena robot perlu tahu dia sekarang sudah di mana, berapa estimasi sudah berapa jauh robotnya bergerak dan seterusnya. Kemudian nanti ke depannya mungkin kalau mau bisa ditambahkan IBU, inertial measurement unit, bisa pakai accelerometer sama gyroscope. Nah itu ranah si embeddednya. Lepas dari itu semua jadinya cuma sensor aja atau aktuator. Kalau nggak sensor ya aktuator. Selebihnya adalah main di dunia PC. Jadi siap-siap aja eksplorasi ke dunia PC. Eh, Terakhir yang saya dengar ROS 2 itu udah bisa layak dipakai di Windows. Tapi saya nggak pernah nyoba. Nah, saya sarankan kalau pakai Windows nanti install pakai WSL apa istilahnya ya? WSL 2. Windows Subsystem Linux. Ya, sudah. Silakan diinstal itu. Jadi nanti makainya seperti pakai Linux, tapi jalannya di Windows. Kira-kira gitu. Tapi itu perjalanan panjang ya, nggak sabar kabar langsung blus gitu, nggak. Nanti takutnya mabuk air kayak tiba-tiba banjir bandang bus. Pelan-pelan aja cari yang saya coba ya saya baca juga sejauh apa ininya. Nah kemudian saya mau tanya sama Yunus, kalau Yunus eh, saya itu biasanya saya publish ke internet, nawarin lagi-lagi apa namanya motivasinya adalah volunteering. Jadi saya cuma ngisi waktu, saya tawarin, mau belajar ini enggak? Saya buat postnya dan ada yang tertarik, ya udah ketemu gitu. Nah, kedepannya yang untuk bulan Maret, kalau Yunis bisa bantu, Hmm? bisa buatin iklan atau apa invitation buat sesi untuk ini gitu loh. Jadi kita bisa diskusi, nanti kita bisa diskusi habis ini kita diskusi apa namanya di chat apa materinya dan kapan dikerjainnya. Tapi intinya adalah mulai bulan Maret kita bisa eksplorasi ini dan kira-kira detail topiknya seperti apa. Nah, yang saya minta dari Yunus kalau pas dengan ininya apa ya namanya cocok bisa Boleh. ngundang dari orang lain, dari publik gitu lah. Ya, ya. Ya. Nanti Jadi saya bantu share ke beberapa grup ya, mungkin ya yang ya, related dan di teman-teman di sosmed. ya. Nanti ini saya ini kasih tahu aja gambaran sedikit karena nanti seperti saya sampaikan tadi dunia robot itu kan luas ya, robotika itu luas. Bahkan ada IoT juga di sana, ada database, ada cloud segala macam. Itu kalau mau dibahas semuanya itu segambar gitu, nggak kejutrungan. Maksud saya nggak kejutrungan, terlalu banyak untuk dibahas gitu lah. Jadi kalau kita bisa mulai yang bisa fokus di satu yang poin, tapi apa namanya, apa ya namanya ya. Kalau buat motor controller, kalau mau didalamin,
motor control sendiri itu dalam banget ya. Apa namanya? Kita mungkin sederhana karena kita cuma pakai motor DC. Biasanya zaman sekarang pakai brushless dan RPM-nya tinggi. Kemudian juga ada overcurrent protection dan seterusnya dan seterusnya. Ada emergency stop. Nah, yang begini-begini kan kita nggak akan bahas ya. Ya, ya nggak mungkin juga motor kita ini bakal membahayakan orang, nggak mungkin kan ya. Tapi kalau betul-betulan robot, ada unsur emergency safety, ada timing di sana, ada latency segala macam. Jadi kita cukup yang basic aja. Nah, yang kita dalamin adalah justru yang di bagaimana mengendalikan si robot. Jadi ke algoritmanya. Nah, itu sendiri butuh butuh eksplorasi di dunia PC. Nah, jadi nanti mungkin Yunus harus aware aja bahwa share audiensnya mungkin nggak semua apa ya namanya, tergantung masing-masing sih. Maksudnya apa ya namanya, jangan jangan sampai salah ngasih gambaran gitu loh. Karena eh, yang mau saya kerjakan adalah gradual gitu. Kayak kita pertemuan sekarang, kita kemarin minggu lalu perkenalan, nah, kita belum masuk ranah teknis, nah sekarang kita mulai masuk ranah teknis walaupun belum coding sama sekali, sama perkenalan flowchart, terus ya nanti ke depan kita udah mulai betul-betul buatin flowchart gitu, buatin flowchart. Kalau ada pertanyaan kenapa ya mesti buat flowchart ya, kita kan di sini kan ranah yang dikerjain engineering ya. Kalau gimana caranya kita bisa berkomunikasi, ada orang berkomunikasi dengan kode, dan dari kodenya kita bisa tahu apa yang mau dikerjakan. Tapi kadang-kadang kode aja susah, susah dibaca. Dan dengan adanya flowchart, ya mudah-mudahan kalau memang ngerti flowchart ya, itu jadi alat bantu untuk berkomunikasi. Dan seterusnya. Banyak lagi bisa diceritakan itu panjang di sana. Tapi intinya adalah, siap, kalau Yunus bisa nanti share, kita bisa diskusi lebih lanjut di chat. Silahkan nanti di-share siapa yang mau ngikut, saya open aja pada dasarnya sama ke komunitasnya Yunus. Kalau ada yang bisa saya share. Dan bigger goal-nya sama saya adalah kalau memang ada yang bisa improve skill-nya dari sini, bisa memanfaatkan lowongan yang bagi saya pribadi rasanya banyak banget di sini gitu loh. Kenapa enggak gitu loh. Ya, itu deh dari sayanya. Oke, Gimana, Pak sip, Adrian? Pri. Ya, Pak Adrian ada feedback? Sekarang itu dulu Pak. Terima kasih banyak ini, udah banyak sharing. Ya, masih masih konsep ini Pak. Kita masih ranah konsep ini, belum masuk di ranah implementasi. Iya, Ya, saya biasa pakai cara encoder itu buat rotary encoder. Apa sih gantinya potentiometer itu apa? Itu ada juga juga mirip. itu. Ya, ya, di Iya, dial iya, dulu, mirip. zaman kita dulu Pak kan pakai audio ya. Di audionya Iya, tuh frekuensi banget kalau untuk nambah volumenya itu pakai retard encoder tuh. iya, Kayak iya. banget gitu loh. Ya, sama aja prinsipnya seperti itu. Sama aja ya prinsipnya. Iya. Ya. Zaman dulu ada juga Pak yang klasik, dia position encoder. Jadi dari perputarannya itu dia mengeluarkan kombinasi seperti BCD ya, memberitahukan posisinya dia, absolut dia berarti. Iya, iya, bisa juga. Tergantung softwarenya. Ya, yap. Oke, Yunus. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, berarti ya kita sudahi untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, Pak Ori. Terima kasih, Om Adrian. Oke. Sampai jumpa kita Sama-sama. di sesi selanjutnya. Ya. Oke.